Sebelum memulai lagi cerita ini, tentang pesta Hana dan kawan-kawan di rumahnya Nara. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 454, setelah Devi selesai berbicara dia langsung mengemudikan Maseratinya. Si dokter pria itu membeku di tempat, ucapan Devi tadi membuatnya tercengang. Dengan belak-belakan Devi berkata bahwa dia menyukai Reva, dan tidak peduli apakah dia sudah menikah atau belum. Hubungan macam apa itu? Apa wanita sekarang semuanya begitu lugas? Ada banyak orang di sekitar mereka yang juga mendengar ucapan Devi, dan merasakan darah menetes di dalam hati mereka. Karma baik macam apa yang telah Reva tanam di kehidupan sebelumnya? Awalnya seorang CEO yang cantik dan sekarang putri dari keluarga terhormat, satu demi satu wanita-wanita itu semua mendekat kepadanya. Mengapa? Semua orang merasa sangat sirik dan mereka hanya bisa menghela nafas dan merasa bahwa para wanita cantik ini benar-benar sudah buta. Mengapa mereka semua jatuh cinta kepada Reva? Reva mengendarai sepeda listriknya ke farmasi Su, dan tampak Nara yang sedang menunggunya di depan pintu. Sepeda listrikmu diparkirkan di perusahaan saja. Ayo kita bawa mobil dan pergi makan malam di luar, ujar Nara sambil tersenyum. Reva terkejut, pergi makan di luar? Lalu bagaimana dengan di rumah? Nanti papa dan mama malah mengatakan aku tidak mau memasak lagi. Sambil tersenyum Nara berkata, tidak apa-apa. Papa dan mama sedang pergi. 2 hari lagi mereka baru pulang. Waktu itu papa dan mama bilang mau membuka apotek, kan? Jadi mereka ingin mencari beberapa pegawai profesional di provinsi, untuk dibawa ke sini dan membantu mereka menjaga toko. Reva juga merasa sangat gembira. Kalau keduanya tidak ada di rumah, itu adalah hal yang sangat baik. Lalu keduanya mengemudikan Maserati yang diberikan Tiger dan makan malam di tepi sungai. Setelah selesai makan mereka berjalan-jalan di tepi sungai sejenak. Saat melewati Taman Dragon Lake, Reva melihat Nara mendongak dan memperhatikan tempat itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah terbaik yang ada di kota Carson. Siapapun pasti ingin masuk dan tinggal di dalamnya. Reva tersenyum dan berkata, Nara, bagaimana kalau kita masuk untuk melihat-lihat? Nara segera melambaikan tangannya, sudahlah, lupakan saja. Manajemen properti di Taman Dragon Lake ini sangat ketat. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sini kecuali dibawa oleh pemilik rumahnya. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kita datangi dengan sesuka hati. Aku pikir rumah kita juga sudah cukup bagus dan mewah. Reva terkekeh, tidak apa-apa. Kalau kau ingin masuk, aku bisa mengajakmu masuk kapan saja. Nara mengepalkan tangannya dan menunjukkannya kepada Reva sambil tersenyum. Aku tahu kau sudah mendapatkan banyak uang sekarang jadi sekarang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Aku kasih tahu ya, uang itu harus kau simpan untuk diberikan kepada anak kita di kemudian hari. Jangan dihabiskan sembarangan. Mengerti? Di dalam hatinya Reva merasa sangat senang. Tadinya Reva benar-benar ingin membawa Nara masuk ke Taman Dragon Lake. Tetapi dia juga terpikir bahwa adiknya, Reina masih koma. Dan Reva tidak ingin Nara terlalu menyalahkan dirinya sendiri, sehingga dia juga melepaskan keinginannya tadi itu. Nanti saat pasar gelap di Genome sudah dibuka lagi bulan ini, dia akan pergi untuk membeli tungku obat dan menyembuhkan adiknya dulu. Setelah itu baru membawa Nara ke sini juga tidak apa-apa. Setelah berjalan-jalan sebentar, kemudian keduanya pulang ke rumah. Begitu mereka tiba di halaman, keduanya langsung tercengang. Tampak ada lebih dari selusin mobil yang diparkir di depan halaman rumah mereka. Halaman itu tampak penuh dan sesak sehingga tak ada celah bagi mobil mereka untuk masuk. Ini, mengapa ada begitu banyak mobil di sini? Ujar Nara dengan terkejut. Reva juga melihat ke dalam villa dan mengerutkan keningnya dengan erat. Lampu di dalam villa tampak berkedip-kedip seperti toko lampu LED. Selain itu terdengar juga suara musik yang keras dan intens seolah-olah sedang diadakan konser di dalam sana. Nara juga memperhatikan situasi di dalam ruangan itu. Ekspresinya langsung berubah. Hana kan di rumah? Apa yang sedang mereka lakukan ini? Keduanya berjalan mendekat, dan tepat ketika mereka baru saja hendak membuka pintu tiba-tiba pintu itu terbuka. Tampak seorang pria yang penuh dengan bau alkohol keluar, lalu langsung melepaskan celananya dan hendak buang air kecil di depan begitu saja. Nara terkejut lalu dengan cepat mundur. Ekspresi Reva langsung berubah.
Dia meraih pria itu dan langsung melemparkan pot bunga yang ada di sebelahnya. Di dalam rumah itu masih hingar-bingar. Ada puluhan orang di ruang tamu dan musiknya juga sangat bising sekali. Lampu-lampu pesta berkedap-kedip. Situasinya benar-benar mirip sebuah pesta besar yang sangat kacau balau. Rumah itu begitu berantakan keadaannya, dan yang paling penting adalah, para pria dan wanita yang ada di dalamnya bersikap sangat vulgar dan tidak enak dilihat. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 455, melihat situasi di dalam rumah itu, membuat Nara menjadi marah dan langsung berteriak dengan keras, "Apa yang kalian lakukan ini?" Tidak ada yang mempedulikannya, apalagi suara musiknya juga sangat kencang sehingga suaranya hampir tidak terdengar. Reva masuk ke dalam ruangan dan langsung mencabut kabel speakernya, dan seketika itu juga rumah menjadi hening. Semua orang yang sedang bercanda juga langsung menoleh dengan tatapan kosong. Lalu salah satu pria itu berkata dengan suara kencang, "Ada apa? Kenapa musiknya hilang?" Dan saat ini Nara baru masuk kemudian dengan marah berkata, "Siapa kalian ini? Siapa yang membawa kalian ke sini?" Saat sekelompok orang itu melihat Nara, mata mereka langsung berbinar. Dengan terhuyung-huyung seorang pria berkata, "Ai, gadis cantik, mari kita minum." Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya dan hendak memeluk pinggang Nara. Nara langsung melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat ini seorang pria yang berada di belakangnya juga mengambil kesempatan dari situasi ini. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan pada saat itu juga, Reva langsung bergegas dan menendang si pria yang ada di belakang Nara itu ke lantai. Segera setelah itu dia melangkah maju dan menghantamkan siku kanannya ke dada si pria yang berada di depan tadi. Pria itu terlempar dan membuat hancur meja yang ada di belakangnya. Dia berusaha berkali-kali untuk bangun tetapi tetap tak bisa. Dan pada saat ini semua orang yang berada di lokasi kejadian akhirnya tersadar. Seorang pria kekar segera bangkit dan dengan marah berkata, "Apa yang kalian lakukan? Berani-beraninya kau menghajar saudaraku. Apa kalian mau cari mati?" Dengan serius Reva berkata, "Malah aku yang ingin bertanya kepada kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Siapa yang mengajak kalian datang ke rumahku untuk membuat pesta?" Pria kekar itu menatapnya, "Rumahmu? Kau lihat baik-baik tempat ini, memangnya ini rumahmu? Ini adalah rumah Hiro." Saudaraku, Reva dan Nara saling memandang, ini pasti ulah Hiro yang membawa orang-orang ini ke sini. Nara langsung kesal, "Siapa yang kasih tahu kalian bahwa ini adalah rumah Hiro? Di sini adalah rumah suamiku. Apa hubungannya dengan Hiro? Cepat kalian keluar dari sini. Aku tidak menerima kalian di rumahku." Semua orang yang berada di tempat kejadian itu saling menatap dengan cemas. Dan si pria kekar itu berkata dengan marah, "Kentut, jelas-jelas ini rumah saudaraku. Istri saudaraku adalah Hana. Dia adalah putri dari pemilik apotek Bintang Timur yang bertanggung jawab atas rantai apotek. Saudaraku juga mengelola perusahaan konstruksi sendiri. Keluarganya sangat kaya. Dan mereka baru saja membeli rumah ini. Harga 30 juta dolar. Apa kau tahu seperti apa 50 juta dolar itu? Berani-beraninya kau mengatakan rumah ini milikmu." Nara sudah mau gila dibuatnya. Entah bagaimana dan apa yang dibualkan Hiro di luaran sana. "Namaku Nara dan Hana adalah adikku. CEO dari perusahaan farmasi Su adalah aku. Apotek Bintang Timur, rantai apotek itu aku dirikan untuk kedua orang tuaku. Dan perusahaan konstruksi itu adalah milik suamiku. Hiro hanya bertanggung jawab atas manajemen perusahaan saja." Nara berkata dengan suara kencang. Seketika tempat itu hening dan tiba-tiba si pria kekar itu tersenyum. "Jadi kau adalah Nara yang membiayai berondong itu, kan? Oh, Hiro pernah menyebut namamu kepadaku. CKK. Ternyata kau cantik juga ya. Pantas saja Hiro seringkali menyebut namamu. Tetapi, berondong yang kau cari itu juga tidak gimana-gimana. Sampah tak berguna yang hanya bisa bergantung hidup kepada istrinya. Bagaimana kau bisa suka dengan orang seperti ini?" Semua orang yang berada di tempat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Dan tiba-tiba seorang pria menyeletuk dengan keras, cewek cantik, bagaimana kalau kau membiayaiku saja? Aku bisa lebih hebat daripada suamimu. Lihat otot-ototku ini, aku yakin kau pasti akan menyukainya."
Yang lain juga ikut-ikutan, aku saja, aku pasti akan membuatmu puas luar dalam. Kalau bersama dia tidak ada harapan lebih baik biayai aku saja. Latar belakangku administrasi bisnis, aku pasti dapat membantu perusahaanmu berkembang dengan pesat. Untuk apa manajemen bisnis seperti itu? Seorang wanita hebat seperti dia seharusnya lebih menyukai pria tampan seperti aku. Cewek cantik, coba kau lihat aku, bagaimana menurutmu? Kalian semua minggirlah, aku yang paling cocok. Semua orang berteriak dan sama sekali tidak mempedulikan Reva yang berada di sebelahnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Reva telah berubah menjadi sangat dingin. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 456. Sekelompok pria itu langsung bergegas ke sisi Nara. Nara tidak menyangka orang-orang ini akan berubah menjadi seperti ini. Dia langsung mundur karena merasa sangat ketakutan. Reva maju selangkah, dia berdiri di depan Nara dan dengan tegas berkata, "Cukup. Keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku kalau bersikap kasar kepadamu." Orang-orang ini langsung terkejut, karena mereka semua melihat apa yang terjadi dengan pria yang tadi dipukuli itu. Semua orang saling menatap dan si pria kekar tadi berkata dengan kencang, "Kami sedang berbicara dengan cewek cantik ini. Apa hubungannya denganmu?" Dengan marah Reva berkata, "Aku suaminya, menurutmu ada hubungannya atau tidak?" Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan kencang pria itu berseru, "Heh, menantu sampah juga bisa dikatakan sebagai suami. Kau hanya seorang gembel yang datang untuk menumpang di rumahnya. Asalkan dia dapat menemukan pria yang lebih baik darimu, dia bisa menendangmu keluar kapan saja. Lihat saja penampilanmu yang tak berguna itu. Masih berani suruh kami keluar. Dasar brengsek. Percaya nggak kalau kami akan menghabisimu dulu?" Reva tersenyum menghina. "Menghabisiku? Hanya kau? Aku nasihati kalian, sebaiknya jangan sembarangan bergerak kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua." Sekelompok orang ini langsung menjadi marah dan yang orang pertama meraung, "Sial, bajingan ini benar-benar pandai membual, habisi dia." Sekelompok orang yang berada di belakang langsung mendekat dan langsung menendang Reva. Reva langsung meraih pergelangan tangannya begitu saja dan meninju tempurung lututnya. Semua orang di sana hanya mendengar suara, tak, dan tulang kaki pria itu langsung patah. Rasa sakit itu membuat dia terbaring di lantai sambil meratap. Semua orang langsung terkejut saat melihatnya. Tak disangka Reva bertindak dengan begitu kejam, pria kekar tadi langsung meraung, "Jahanam!" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Reva langsung maju, dan meraih lehernya, lalu mengangkatnya hingga ke atas kepalanya. Orang-orang di lokasi kejadian langsung terpaku. Berat pria ini 160 pon lebih, dan Reva mengangkatnya seolah-olah sedang mengangkat sebuah boneka saja. Kekuatan macam apa ini? Semua orang tidak berani bertarung lagi saat ini. Kalau mereka benar-benar bertarung dikhawatirkan juga bukan tandingan Reva. Tiba-tiba terdengar jeritan dari lantai atas, "Reva, apa yang kau lakukan? Cepat turunkan temanku." Hana berlari ke bawah dengan marah. Reva terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia langsung membanting pria tadi ke lantai di sampingnya. Darah langsung mengalir dari mulut si pria itu, dan dia tidak bisa bangun, meskipun sudah berusaha berkali-kali. Hana mendekati pria itu dan bertanya tentang kondisinya. "Apa kau baik-baik saja? Apa itu sakit? Tenang saja, aku akan memberikan penjelasan kepadamu." Setelah menyelesaikan ucapannya, Hana langsung bangkit dengan marah. Dia berdiri, lalu mengulurkan tangannya untuk menamparkan Reva sambil meraung, "Atas dasar apa kau memukuli temanku?" Reva meraih bahunya dengan backhand, dan langsung melemparkannya ke sofa. Hana langsung bangkit, lalu meraung dengan penuh amarah, "Reva, kau berani memukulku." Dengan dingin Nara berkata, "Hana, cukup ya. Kalau kau tidak memukul duluan apa Reva akan membalasmu." Hana kesal, "Kenapa aku memukulinya? Teman aku datang ke rumah untuk bertamu." "Apa seperti ini cara kau memperlakukan tamumu? Tidak masalah jika kau tidak mau menjamu orang tetapi kenapa kau malah memukuli orang? Reva, apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu, orang yang bertandang ke rumah itu adalah tamu?" Dengan marah Nara berkata, "Hana, mari kita perjelas masalahnya hari ini.
Mereka ini tamu macam apa? Selain kondisi rumah yang dibuat berantakan oleh mereka, mereka juga menghinaku sekarang. Dan mereka juga masih ingin melakukan sesuatu kepadaku. Reva tidak tahan melihatnya, jadi menghentikan mereka. Memangnya kenapa? Hana tertegun sejenak lalu dengan marah berkata, bagaimana mungkin temanku bisa melakukan hal seperti itu? Nara, aku tahu kau mau membela Reva, jadi sengaja memutarbalikkan fakta. Tetapi, di sini ada begitu banyak orang. Semua orang bisa menjadi saksi. Aku akan bertanya kepada mereka siapa yang benar dan siapa yang salah. Kerumunan orang itu langsung berteriak, si Reva itu yang memukuli orang. Kami semua tidak melakukan apa-apa. Mereka masuk-masuk sudah langsung mengusir kami. Kami sudah mengatakan bahwa kami adalah tamu dari kalian berdua tetapi mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka malah langsung memukul orang. Hana mendengus dingin. Kak, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Apa kau pikir hanya dengan ucapanmu saja sudah bisa memutarbalikkan fakta? Aku kasih tahu ya, itu sama sekali tak ada gunanya. Ada banyak orang yang menyaksikannya di sini. Dan mereka semua bisa menjadi saksi. Reva, kau mau bilang apa sekarang? Nara hampir dibuat gila olehnya. Barusan Hana ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Semua ini adalah teman-temannya. Dengan meminta mereka menjadi saksi apa mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya.